Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai minyak urapan. Minyak urapan tentu bukan minyak yang asing untuk kita. Minyak urapan masih terus dipergunakan oleh gereja-gereja sampai sekarang ini, termasuk gereja Katolik. Pertanyaannya, apa itu minyak urapan? Apakah betul minyak urapan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Di tengah persebaran virus COVID-19, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang bertanya-tanya, apakah minyak urapan juga sanggup menyembuhkan orang yang sudah terpapar COVID-19? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara, mari kita dalami, mari kita kenal lebih dalam apa itu minyak urapan. Saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita perhatikan bacaan kita yang diambil dari Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33. Perikop kita, bacaan kita berbicara soal minyak urapan. Firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan segala perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudaraku, menarik. Bacaan Alkitab kita berbicara soal minyak urapan. Minyak urapan adalah minyak yang sangat istimewa. Allah sendiri menunjukkan komposisi dan cara pembuatannya. Minyak urapan tidak dibuat dengan sembarangan. Apa bahan-bahannya? Apa komposisi yang digunakan untuk membuat minyak urapan? Alkitab kita memberikan petunjuk. Minyak urapan itu dibuat dari minyak mur yang murni. Seberat apa? Seberat 500 shikal. 500 shikal itu sama dengan 6 kg. Kemudian ada pula kayu manis seberat 250 shikal atau 3 kg. Ada pula kaneh boshem. Alkitab LAI, saudaraku, menerjemahkan kaneh boshem sebagai tebu. Tetapi beberapa penafsir tidak sepakat. Mereka katakan kaneh boshem ini bukan tebu. Kaneh boshem adalah jeringau. Ada pula yang mengatakan kaneh boshem adalah cimbopogon martini. Bahkan ada juga yang mengatakan kaneh boshem itu adalah ganja. Tapi sekali lagi, Alkitab kita LAI menerjemahkan kaneh boshem sebagai tebu. Ada pula tanaman yang lain yang dipergunakan, yaitu kasia seberat 500 shikal atau 6 kg.
minyak zaitun seberat 1 hin. 1 hin itu sama dengan 5 liter. Saudaraku, komposisinya harus tepat. Selain itu, rempah-rempah ini juga harus dicampur oleh orang yang memang paham cara pembuatan minyak. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuat minyak urapan. Selain itu, tidak sembarangan orang juga bisa mempergunakan minyak urapan. Perhatikan apa kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-32. Dikatakan, kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Minyak urapan tidak untuk sembarang orang. Minyak urapan tidak untuk orang-orang biasa. Apa hukumannya kalau sampai orang-orang biasa menggunakan atau membuat tiruan minyak urapan? Alkitab kita di ayat yang ke-33 dengan jelas katakan, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi minyak urapan bukanlah minyak sembarangan. Tidak semua orang bisa menggunakan minyak urapan. Jangan lupa saudaraku, di dalam bahasa Ibrani kata Mesias, Mesiah ataupun Kristus, dalam bahasa Yunani Kristus, yang berarti yang diurapi, itu menunjukkan bagaimana orang-orang yang diurapi adalah orang-orang pilihan Allah yang memilih secara langsung, bukan orang-orang sembarangan. Penggunaannya pun harus jelas. Bacaan Alkitab hari ini jelas menunjukkan kepada kita untuk apa minyak urapan. Yang pertama, untuk menguduskan kemah suci bersama dengan perkakas-perkakas yang ada. Semua perkakas yang ada harus mendapatkan minyak urapan, dicurahkan minyak urapan supaya semuanya menjadi kados atau kudus. Demikian juga dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Mereka harus diurapi dengan minyak urapan supaya apa? Supaya mereka tidak sekedar mendapatkan jabatan, entah itu jabatan sebagai imam, entah itu jabatan sebagai seorang nabi, tetapi jelas lewat minyak urapan orang-orang itu dikuduskan. Pertanyaannya, apakah minyak urapan memang cocok untuk orang yang sakit? Saudaraku, tidak sedikit gereja-gereja menggunakan minyak urapan sebagai sarana atau media penyembuhan atau pengobatan, karena bercermin dari apa yang disampaikan di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang kelima ayat 14 sampai 15 mengatakan begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudaraku, bacaan kita dari Yakobus 5 ayat 14 sampai 15, inilah yang seringkali dijadikan dasar oleh gereja-gereja untuk melakukan sakramen pengolesan atau pengurapan minyak untuk orang-orang yang sedang sakit. Apakah memang minyak yang dipergunakan adalah minyak urapan? Saudaraku, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa kehidupan orang Israel kuno, orang yang tinggal di Timur Tengah pada zaman itu, mereka memang terbiasa hidup menggunakan minyak untuk sarana pengobatan. Sama seperti kita sekarang ini mengenal minyak kayu putih, mengenal balsam,
Minyak-minyak semacam ini adalah obat. Dan minyak semacam itu sudah ada sejak zaman dulu. Mereka mengenal pengobatan lewat media obat. Nah, pertanyaannya, apakah minyak yang dipergunakan untuk pengobatan adalah minyak yang khusus, seperti minyak pengurapan? Kalau kita perhatikan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab kita, terutama di ayat yang ke-15, di situ kita diingatkan sebetulnya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Alkitab kita tegas sebetulnya, menerangkan bagaimana bukan persoalan minyak yang menyembuhkan. Minyak itu obat, iya. Maka ketika kita sakit, kita minum obat, itu adalah tindakan yang baik, tindakan yang benar. Tetapi meminum obat menggunakan minyak itu juga harus disertai dengan doa, penyerahan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Maka kembali ke pertanyaan awal, apakah minyak urapan bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang sudah terpapar COVID-19? Saya mau katakan dengan tegas, saudaraku, minyak urapan bisa saja dipakai oleh Allah menyembuhkan orang yang terpapar COVID-19. Tapi sekali lagi, bukan minyaknya yang berkuasa, melainkan doa kita yang berkuasa. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan mampu menyembuhkan sakit kita, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan atas kita. Jadi bukan persoalan minyaknya yang ampuh. Tuhan bisa memberkati kita, menyembuhkan kita lewat berbagai cara, termasuk ketika kita sedang memerangi COVID-19 ini. Jangankan minyak urapan, Tuhan juga bisa pakai cara-cara sederhana, lewat cara mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan, maka pada saat itu juga sakit penyakit akan Tuhan angkat. Maka mari kita rendahkan hati kita, kita percaya Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan melampaui akal kita, pikiran kita. Dia bisa pakai apapun untuk menyembuhkan kita, angkat segala penderitaan kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, berserahlah kepada Dia, tabib segala tabib. Amin.